semuanya, perkenalkan saya Mia Sari. Di sini saya akan membawakan podcast untuk menganalisis problem film Groundhog Day. Podcast ini juga saya telah mendatangkan 3 narasumber kita yang akan menjawab semua problem tersebut dalam pemikiran Herakleitos, Parmenides, dan Plato. Pertama-tama saya akan mempersilahkan kepada ketiga narasumber saya untuk memperkenalkan diri. Yang pertama silakan Salma. Malam teman-teman, perkenalkan nama saya Salma Nabila. Di sini saya akan menjawab semua problem tersebut dalam pemikiran Herakleitos. Semoga dapat membantu teman-teman semua ya. Untuk narasumber kita yang kedua yaitu ada Fione. Silakan memperkenalkan diri, Fione. Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Fiona Fasya. Di sini saya akan menjawab semua masalah yang diajukan tersebut dalam pemikiran Parmenides. Terima kasih. Untuk yang ketiga ada narasumber kita yaitu Kori. Silakan memperkenalkan diri. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kori Ainin Kolbiah. Di sini saya akan menjawab semua masalah yang diajukan tersebut dalam pemikiran Plato. Semoga dapat dimengerti ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat plot dari film Groundhog Day tersebut. Sebelumnya saya akan bertanya kepada ketiga narasumber kita, apakah sudah menonton filmnya? Sudah lah, jelas sudah menonton. Baik, bagus sekali. Nanti saya akan menjelaskannya secara sebentar dan saya harap kalian dapat melanjutkannya sesuai dengan yang kalian pahami dan mengerti. Film komedi Groundhog Day 1993 yang disutradarai oleh Howard Ramis berkisah tentang seorang penyiar TV bernama Phil dan dilakoni oleh Bill Murray yang dengan krunya terdiri dari juru kamera Larry atau Chris Elliott dan produser Rita atau Andy McDowell. Mereka pergi meliputi acara Groundhog Day yang berlangsung setiap tanggal 2 Februari di Pennsylvania. Jadi, Phil merupakan pakar meteorologi yang egosentris. Dia bersama rekan-rekannya berkunjung ke Pennsylvania tanggal 1 Februari. Tugas mereka adalah untuk meliput perayaan Hari Marmut Tanah yang jatuh pada tanggal 2 Februari tersebut. Tetapi, Phil tidak menyukai tugas tersebut dan juga kota tersebut. Dengan enggan, ia memberitakan perayaan tersebut. Dia dan juga timnya berkeinginan pulang ke Pittsburgh, tetapi badai salju menutup semua perjalanan mereka. Tim tersebut harus kembali ke Pennsylvania dan menginap 1 malam lagi. Menurut kalian, apakah problem utama dari film tersebut? Boleh Salma menjelaskan? Jadi problem utama di film ini itu si Phil terbangun dan mendapati bahwa dia mengulang kembali tanggal 2 Februari. Hari itu tuh terjadi lagi persis dengan yang telah terjadi sebelumnya. Tetapi tidak seorang pun kecuali Phil yang sadar akan keadaan siklus waktu tersebut gitu. Jadi gak ada yang sadar gitu. Nah, permulaannya itu awalnya dia bingung. Tetapi ketika peristiwa yang sama terjadi di hari selanjutnya, maka dia memutuskan untuk mengambil keuntungan dari peristiwa tersebut gitu, tanpa tidak ada rasa takut akan keadaan nantinya ada efek jangka panjangnya sendiri gitu. Dia menggali rahasia para penduduk kota, dia menggoda para wanita-wanita, bahkan dia sampai mencuri uang, mengemudi dengan kegagalan, dan sampai dia masuk ke dalam penjara gitu. Tetapi usahanya untuk mendekati perempuan Rita ini yang dia sukai itu selalu gagal berulang kali gitu. Pada akhirnya si Phil ini selalu mencoba dengan hal-hal baru bahkan yang radikal untuk mengakhiri siklus waktu dia gitu. Dia tuh memberitakan laporan konyolnya dengan menghina perayaan tersebut itu. Jadi si Phil ini mencaci maki para penduduk kota juga, dan pada akhirnya dia sampai menculik Punxsutawney Phil, dan setelah itu dia dikejar polisi. Lalu si Phil ini terjun ke sebuah lubang tambang
dengan mobil yang dia kendarai dan dengan jelas membunuh dirinya sendiri dan juga marmot di tanah itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Salma. Untuk selanjutnya boleh diteruskan oleh Fiona. Baik, kalau untuk problem, kendati demikian, Phil terbangun dan melihat tidak mempunyai yang berubah gitu. Upaya-upaya bunuh diri selanjutnya tidak menghasilkan apa-apa. Karena dia terus mendapati dirinya terbangun pada pukul 6 pagi pada tanggal 2 Februari dengan jam radio di atas meja nakasnya, sambil memainkan lagu I Got You Babe yang dinyanyikan oleh Sonny and Cher. Kemudian ketika Phil menceritakan hal ini kepada Rita, dia menyarankan Phil kepada menggunakan kesempatan ini untuk membenahi dirinya. Kemudian tergerak, si Phil ini berusaha mengetahui bertambah jumlahnya mengenai Rita, memperluas pengetahuan akan Rita dan kota itu setiap hari. Kemudian Phil ini mulai menggunakan pengalamannya yang sekarang telah melebar mengenai hari itu kepada menolong sejumlah mungkin jumlah orang yang dimiliki oleh kota ini. Kemudian dia menggunakan waktunya untuk berlatih di selang-selang waktunya seperti memainkan piano, memahat es, berbicara bahasa asing seperti bahasa Italia ataupun bahasa Prancis. Seperti itu. Baik, terima kasih Fiona. Selanjutnya akan saya minta untuk Cory menjelaskan menurut Cory. Baik, terima kasih. Nah, akhirnya si Phil bersahabat dengan hampir semua orang yang dia temui sepanjang hari itu gitu. Menggunakan pengalamannya kepada menyelamatkan nyawa orang lain, lalu menolong penduduk-penduduk kota, dan dihasilkan dengan bentuk sebagai bertambah dekatnya dia dengan si Rita itu. Nah, terus dia membawakan laporan mengenai Festival Hari Marmut Tanah dengan sangat mengesankan, sehingga semua stasiun televisi yang ada mengalihkan mikrofon mereka ke sipil gitu. Setelah acara dansa malam di kota tersebut pada 2 Februari itu, Rita membeli sipil di acara lelang bujang. Lalu mereka berkunjung ke kamar Phil dan sipil ini terbangun keesokan paginya dan mendapati siklus waktu telah terputus. Hari itu di tanggal 3 Februari dan Rita ini masih sama dia gitu, sama sipil ini. Setelah keluar dari penginapan, sipil berbicara dan kepada si Rita untuk tinggal. Jadi kan kita sudah tahu kan plot dari ini, intinya pemeran utama tersebut mengalami siklus waktu yang berulang, tetapi setelah dia menjalaninya dengan sungguh-sungguh dan menebar kebaikan, maka siklus itu akhirnya berhenti tersendiri. Nah, saya juga ingin bertanya selanjutnya, apabila kalian ada di pilihan Phil tersebut, manakah yang akan kalian pilih? Kalian akan hidup berulang tanpa akhir atau hidup sekali saja seumur hidup? Dan berikan alasannya yang cukup kuat. Pertama, boleh Salma memberikan opininya. Oke, kalau saya sendiri sih saya akan memilih hidup berulang tanpa akhir karena dalam pemikiran Herakleitos ini berguna untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan konkret ya, yaitu pemahaman tentang kelangsungan hidup kita di dunia ini serta perlunya keseimbangan melalui perbedaan. Jadi menurut perkataan ternama dari Herakleitos ini yaitu Pantarei, yang artinya itu segalanya serba bergerak dan mengalir gitu. Jadi saya berharap sama seperti film tersebut, saya dapat memperbaiki segala hal yang dapat diperbaiki dan menjadi individu yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin seperti itu, Mia. Baik, terima kasih Salma atas pendapatnya.
Oke, selanjutnya saya akan meminta pendapat Fiona untuk pertanyaan tersebut. Baik, kalau saya dipertanyakan seperti itu, saya pribadi tentu akan memilih hidup sekali dengan akhir. Karena dalam pemikiran Parmenides, yang mana ada istilah selalu konsisten atau performa yang konsisten. Pemikiran pandangan kontradiktif dengan Herakleitos, yang mana ia berpandangan bahwa semua hal yang ada tidak akan berubah. Kemudian Parmenides ini melandasi perilaku di zaman modern yang duniawi. Jadi untuk apa kita membuang waktu yang untuk mengulang hal yang sama, bukan? Terima kasih Fiona. Selanjutnya untuk yang terakhir, Cory, silahkan menjelaskan pendapatmu. Ya, baik. Jadi kalau saya sendiri sih akan memilih hidup berulang tanpa akhir ya. Pemikiran Plato, ide bersifat objektif. Ide nggak bergantung pada pemikiran, tapi pemikiranlah yang akan bergantung pada ide gitu. Jadi Plato beranggapan bahwa ide muncul terlebih dahulu. Plato beraliran idealis, empiris yang bersifat matematis. Jadi apabila kita mengulang kehidupan, kita dapat menyusun ide dan menjalankannya dengan sistematis pada kehidupan kita selanjutnya. Nah, kita sangat bergantung apabila dapat mengulang kehidupan dan melihat beberapa hal dari tindakan kita yang apakah kita bisa menunjukkan perbedaan yang signifikan atau enggak, gitu. Oke, terima kasih Cory. Setelah saya lihat ternyata pendapatnya ada berbeda di antara kalian. Menurut kalian, apa hubungan problem utama dari film tersebut dengan pemikiran Herakleitos, Parmenides, dan Plato? Pertama, saya meminta Salma untuk menjelaskan pemikirannya. Jadi, menurut Herakleitos ini, bahwa segala sesuatu di dunia ini tuh pasti akan berubah gitu. Tidak ada sesuatu yang tetap gitu. Semuanya itu akan berubah gitu. Yang menjadi arche segala sesuatu berasal dari api gitu. Nah, sifat dasar api itu kan terus berubah ya, terus bergerak dan tidak tetap. Karena itu, yang menjadi sebab asal mula segala sesuatu itu adalah gerak, adanya perubahan, semuanya itu lewat dan tidak ada yang tetap. Realitasnya adalah berubah, seperti itu. Baik, terima kasih Salma atas pemikirannya. Untuk yang kedua, oleh Fiona, silakan. Baik, kalau ditanya hubungan problem utama, menurut Parmenides sendiri memiliki salah satu istilah yaitu arch, yang artinya materi terdalam. Arch ini merupakan sesuatu yang bersifat tetap dan tidak berubah, serta hanya ada satu. Yang ada itu tetap, tak mungkin berubah, tak mungkin bergerak, juga tak mungkin kita kenal dan kita ketahui. Ada itu ada. Inilah yang disebut kebenaran yang tidak mungkin dimungkiri. Mengenai yang ada, orang dapat mengemukakan dua pengandaian. Orang dapat mengemukakan bahwa yang ada itu tidak ada, atau bahwa yang ada itu juga tidak ada. Atau lagi, bahwa yang ada itu sekaligus ada dan tidak ada. Sebaliknya dengan Herakleitos yang tadi sudah disebutkan. Baik, terima kasih. Setelah mendengarkan pendapat Fiona dan Salma, dapat disimpulkan bahwa falsafat yang memberi solusi di antara perbedaan pemikiran kalian berdua tersebut, yaitu Plato. Plato sebelumnya telah memberi solusi terhadap persoalan tentang segala sesuatu yang berubah dan sesuatu yang tetap. Persoalan ini merupakan perlawanan pemikiran antara Herakleitos dan Parmenides. Plato memberi solusi dengan mengemukakan gagasan bahwa ada sesuatu yang ada dan ada pula yang berubah. Dari sini Plato sekaligus menyetujui pendapat keduanya. Untuk selanjutnya, saya ingin mendengar pendapat dari Cory tentang pemikiran Plato tersebut. Baik, menurut Plato sendiri, ide merupakan sesuatu yang memimpin pemikiran manusia. Ide bukanlah hasil pemikiran subjektif, melainkan ide itu objektif. Ide lepas dari subjek yang berpikir.
meskipun memang setiap orang ini berbeda atau tidak ada orang yang persis sama, walaupun dia anak kembar, tetap aja orang adalah memiliki ide yang berubah atau berbeda-beda. Adanya suatu pengamatan dan pengungkapan yang serba bervariasi ini merupakan pengungkapan atas ide yang tidak berubah. Orang bisa mengamati satu benda yang sama, tapi masing-masing orang punya pendapat yang lain, seperti itu. Baik, terima kasih, Kori. Jadi dapat saya tarik kesimpulan bahwa Plato memiliki pandangan yang lebih hakikat atau esensi dari segala sesuatu dibandingkan dengan yang lainnya. Plato menuliskan pendapat bahwa hakikat segala sesuatu bukan hanya dapat diketahui melalui keumuman, melainkan hakikat dari segala sesuatu itu nyata dalam ide. Solusi pertentangan Herakleitos dan Parmenides dikemukakan Plato dengan mengategorikan dua macam dunia. Yang pertama yaitu dunia yang serba berubah, serba jamak, dan tidak ada hal yang sempurna. Sedangkan yang kedua yaitu dunia ide, yang merupakan dunia tanpa perubahan, tanpa kejamakan, dalam artian bahwa yang baik hanya satu, yang adil hanya satu, dan sebagainya, dan serta bersifat kekal. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari ketiga narasumber kita. Saya harap kita dapat bertemu kembali, dan untuk pemirsa yang menyaksikan, semoga ini dapat membantu. Sekian dan selamat malam. Wah, selamat.